Pria itu sedang berlatih cara tersenyum. Langkah 1, kerutkan sudut mata. Langkah 2, angkat pipi. Langkah 3, biarkan garis-garis halus di sekitar mata ikut bergerak. Begitulah sebuah senyum standar tercipta. Ia berulang kali berlatih, hanya agar sang istri bisa merasakan kebahagiaan. Setelah latihan itu selesai, ia menyiapkan makan siang. Sayur, buah, teripang, kepiting. Satu persatu hidangan hampir siap tersaji. Ketika istrinya terbangun, sebuah canda kecil membuatnya terkejut. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana, lalu memperagakan senyum yang baru dipelajarinya. Sosialisasi tak pernah mudah baginya. Bahkan senyum pun harus dilatih berkali-kali. Malam itu keluarga kecil mereka menghadiri makan malam ulang tahun kakek nenek. Namun sambutan keluarga tampak kaku. Kedua orang tua itu menyambutnya dengan dingin, tidak hangat seperti yang diharapkan. Putri kecil mereka ketakutan dan bersembunyi di belakang ayahnya. Sang ibu bahkan mendesak agar anaknya menyapa kakek nenek, tetapi ekspresi mereka tak berubah. Lagu ulang tahun dinyanyikan, tetapi orang tua itu tetap beku. Ketika istri mengantarkan anak ke toilet, sang nenek mulai membuka luka lama, hendak menyalahkan, namun dihentikan oleh kakeknya. Begitu istrinya kembali, ia mendapat telepon lembur. Sebagai polisi, lembur bagi dirinya sudah biasa. Setelah sang istri pergi, nenek kembali menekan suami. Dengan masa lalu yang suram, bagaimana mungkin berakhir baik dengan seorang aparat? Kakeknya menambah, kalian kini punya anak, apakah kau benar-benar bisa menanggungnya? Namun pria itu hanya menjawab singkat, aku akan menjaganya. Keesokan harinya seorang wartawan datang ke toko logam untuk memperbaiki kalung perak. Pria itu menghampirinya dan kaget. Pria di hadapannya adalah teman lama yang dulu sering mengganggunya. Tanpa banyak bicara, pria itu menutup jendela, mengunci pintu, dan memutar musik keras. Dan pertempuran pun terjadi. Tak lama kemudian, sang istri pulang, melihat suaminya sedang menyuapi anak mereka penuh kasih. Pemandangan yang biasa, namun ia tak tahu ada wartawan yang sudah terikat dan disembunyikan di ruang bawah tanah. Perubahan sikap yang tiba-tiba, dari lembut menjadi dingin tanpa ragu, jelas sekali pria itu menyimpan sebuah rahasia. Di ruang bawah tanah, wartawan itu gemetar mengingat kembali saat ia ikut mengintimidasi dulu. Ia memohon ampun, namun pria itu hanya menegaskan, semakin kau banyak bicara, semakin cepat ajalmu. Saat gertakan tak mempan, wartawan balik memprovokasi, menyebutkan skandal. Seorang buronan bisa menikahi polisi cantik dan punya anak akan jadi ledakan besar. Namun wajah tanpa belas kasihan pria itu membuat sang wartawan sadar, semakin banyak ia tahu, semakin berbahaya posisinya. Tak lama setelah itu, pria itu mendapat telepon dari TK. Anak mereka dipukul sampai mimisan. Sang istri ingin masalah diselesaikan dengan permintaan maaf. Namun orang tua murid itu tidak mau dan malah balik menyalahkan anaknya. Akhirnya pria itu berkata kepada istrinya, biar aku yang urus.